Silakan masuk. Silakan Bu Ida. Silakan duduk Bu Ida. Ibu silakan. Bu Ida, ada yang saya bantu? Bisa saya bantu Bu Ida? Iya Pak, ini saya izin mau menyampaikan ini terkait kegiatan pemusnahan arsip yang akan kami laksanakan. Dalam kegiatan pemusnahan arsip ini tercantum skemanya sebagai berikut, yaitu satu, pembentukan panitia penilai arsip, yaitu melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Kedua, yang berjumlah ganjil, terus sekurang-kurangnya memenuhi unsur pembinaan unit kearsipan sebagai kepala perangkap anggota, juga pimpinan unit pengolah, dan juga arsiparis. Penyelesaian arsipnya berdasarkan JRA, Pak. Iya, betul. Dan pembuatan arsip usul musnahnya dituangkan dalam daftar arsip usul musnah. Juga kolomnya disesuaikan dengan aturan SKHK. Penilaian oleh panitia penilaian oleh panitia penilai arsip, yaitu panitia menilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip. Dan hasil penilaian dituangkan secara tertulis oleh panitia penilai arsip. Permintaan persetujuan juga dipimpin oleh pencipta arsip. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat memiliki jadwal retensi arsip di bawah 10 tahun untuk mendapatkan persetujuan tertulis. Proses permohonan persetujuan juga kita usulkan, Pak, dengan melalui pertimbangan pemusnahan arsip harus menyampaikan permohonan persetujuan dari pihak panitia. Daftar arsip usul musnah juga berupa salinan cetak dan salinan elektronik, juga dibuatkan juga surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip. Surat penetapan juga kita usulkan, Pak, untuk pemusnahan arsip ini yang dipimpin oleh pencipta arsip, yaitu sebagai pencipta arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari gubernur dengan mengeluarkan surat pertimbangan tersebut, Pak. Dan pelaksanaan pemusnahan akan dilakukan secara total, fisik yang informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali, dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang pejabat, yaitu dari Biro Hukum dengan Inspektorat atau unit kerja dari bagian pengawasan. Penandatangan berita acara usul musnah juga memuat daftar arsip yang akan dimusnahkan. Berikut juga yang terakhir, Pak, dibuatkan juga secara tertulis juga berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan. Begitu mungkin, Pak, kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai bahan kelengkapannya ini, Pak, saya lampirkan pemusnahan sebagai bahan pertimbangan. Silakan Bapak periksa dulu, barangkali ada kekurangannya, nanti saya informasi. Oke. Yang terlalu cepat. Iya, terlalu cepat juga. Oh iya Bu Ida, saya sudah periksa, sudah cukup bagus. Silakan dilanjutkan ya. Saya titip pesan jangan sampai ada prosedur yang terlewat, karena ini terkait dengan pemusnahan bukti hukum. Nah, silakan lanjutkan, selalu koordinasi ya dengan saya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Salam. Selamat siang. Siang. Ya, siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat Bu, Pak, sehat. Sehat. Ya, silahkan duduk. Dari mana Bapak, Ibu? Saya dari Setda, Pak. Setda Provinsi Jawa Barat. Saya Gedung Sate ya? Oh iya, Gedung Sate, ya, Pak. dari Gedung Sate ya. Maksud saya ditemani dengan rekan saya, ada Pak Iwan Ahmad Fauzi dengan Pak Jenny. Pak Jenny, Bu Ida, Pak Iwan, Pak Jenny ya, gitu. Maksud kedatangan kami ke sini, Pak, ini ingin menindaklanjut, Pak, terkait surat permohonan penyerahan arsip statis yang pernah kita
kirimkan terdahulu Pak. Oh iya betul, Ya. betul. Barangkali ada hal-hal yang perlu kami tempuh Pak mengenai proses penyerahannya itu harus seperti apa gitu Pak. Gitu. Oh iya yang beberapa hari yang lalu kami emang sudah menerima surat permohonan penyerahan arsip statis ya dari Setda ke Dispusipda dan Ibu Ida, Pak Iwan, Pak Jini, saya juga dengan Iwan nih mewakili dari tim bidang arsip statis gitu ya. Itu karena tim kami kebetulan lagi sedang keluar kantor, lagi melaksanakan pembinaan ke perangkat daerah yang lain. Ya, Ibu Ida, Pak Iwan sama Pak Jenny, dari surat kemudian daftar arsip yang sudah dikirimkan telah kami baca, telah kami pelajari dan sekaligus kami verifikasi, dan di situ tuh ada beberapa berkas yang tidak termasuk ke dalam kategori arsip. Jadi, tidak termasuk ke dalam kategori arsip statis, maksud saya seperti itu kan. Itu, nah oleh karena itu oh ya, sebelumnya ini udah benar-benar udah diseleksi sama dinilai ya oleh tim dari Setda. Alhamdulillah Gitu. sudah Pak. Udah ya. Kami kan, sudah melakukan penyeleksian arsip yang penyeleksian arsip ini oleh tim arsiparis kami, yang di sana itu terdapat 13 box arsip Pak, yang diantaranya ada 213 dokumen produk hukum. Produk hukum ya. Terus ada 7 arsip berupa sketsa bangunan dan 4 arsip peta. 4 arsip peta ya gitu. Iya, batas Iya. wilayah Pak. Iya baik, Ibu Ida kan. Jadi dari 13 box itu ya udah kami periksa dan udah kami verifikasi juga. Yang penting sesuai dengan JRA ya, berpedoman ke Pergub Iya, Pak. mengenai JRA. Kalau seandainya misalkan keterangannya permanen, itu sudah dikategorikan ke dalam arsip statis, gitu kan. Nah, nanti arsip yang dari Ibu dari Setda diserahkan ke RKD ini nanti sifatnya terbuka, nanti akan bisa diakses oleh umum, baik oleh mahasiswa maupun oleh masyarakat, karena ya arsip statis itu memiliki nilai sejarah, gitu kan. Tuh. Nah, kemudian nanti saya akan sesegera mungkin memberikan surat kepada Setda terkait dengan laporan hasil verifikasi kami, gitu kan. Nah, setelah itu nanti Ibu Ida tinggal menyiapkan aja itunya daftar arsip yang terbaru, itu kan. Kemudian jangan lupa fisik arsipnya. Ya, Pak. Ingat, daftar sama fisik arsip itu harus sama, gitu ya. Ya, Pak. Dan yang terakhir, berita acara Ibu jangan lupa dibuat ya. Oh, iya, Itu kan biar nanti pada saat penyerahan Ibu dari Setda dengan RKD sama-sama menandatangani berita acara penyerahan arsip statis seperti itu. Kira-kira kapan Bu Ida mau menyerahkan fisik arsipnya? Paling kami menyerahkan fisik arsipnya tergantung nanti mungkin dikabarin sama Bapak kapan Bapak bisa betul, ya, ada betul. waktunya untuk Ya. kami hubungi. Ya, kebetulan Ibu Ida kan kami juga udah beberapa OPD yang melaksanakan penyerahan arsip statis ya gitu. Mungkin kalau dilihat minggu depan sekitar hari Rabu atau Kamis bisa nggak Bu? Jangan itu. Saya usahakan Kak. Ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi ya kalaupun seandainya ada apa-apa Ibu Ida bisa telepon aja ya, misalkan gitu. Nah, ada lagi mungkin Bu Ida yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, kami silahkan. Paling cukup Pak. Cukup ya, kan itu. Baik, kalau begitu saya tim arsiparis dari Setda mengucapkan terima kasih Pak atas bantuan dan arahannya. Iya, mohon maaf juga ini kami penerimaannya seperti ini, nggak ada makan, nggak ada minum ini Pak Jenny itu. Mau langsung aja atau mau jalan-jalan dulu ke depot arsip barangkali pengen tahu? Nanti kita jalan-jalannya ke depan. Iya baik. Ya, lain waktu ya Pak ya. Iya baik, itu kalau gitu Bu Ida, Pak Iwan, Pak Jenny selamat jalan. Ya, baik, Gitu Pak. Hati-hati di Saya jalan pamit ya, Pak ya. Ya mangga, ya makasih, mangga Pak. Pak Iwan, siapa Jenny. Semangat ya gitu. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh, Selamat Seda, pagi, Pak. ya siang sehat. Alhamdulillah, Pak, Alhamdulillah. sehat. Mangga silakan duduk. Sendirian aja Bida. Sendiri aja, Pak. Biasanya masuk duaan ya gitu. Iya. Gitu. Ya gimana Bida? Ada yang bisa saya bantu Bida? Begini, Pak. Izinkan saya, Pak, sebagai arsiparis mau menyampaikan hasil kegiatan identifikasi dan pengolahan data arsip vital Arsipital ya? ya yang telah gitu kami ya, laksanakan di Record Center, Pak. Record Center ya. Bu Ida itu pegang biro apa? Biro organisasi, Pak. Biro organisasi ya. Ya, gimana Bu? Kebetulan di biro organisasi itu kan saya sebagai koordinator biro organisasi, Pak. Ya. Saya telah melaksanakan membuat program daftar arsip vital, Pak, di biro organisasi. Karena arsip vital itu merupakan arsip yang sangat penting. Betul kan itu. Arsip ini keberadaannya kan merupakan persyaratan dasar dari kelangsungan operasional pencipta arsip, ya, Pak. Iya. Yang tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat digantikan apabila hilang atau rusak, Pak. Iya kan itu. Nah, dengan demikian saya membuat program daftar arsip vital sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2009 pasal 56 yang menyatakan bahwa dari setiap pemerintah daerah wajib membuat daftar arsip vital yang kegiatannya itu meliputi identifikasi, perlindungan dan pengamanan arsip, dan penyelamatan dan pemulihan, Pak. Oh iya kan itu. Ya. Yang kegiatannya itu meliputi identifikasi, di mana dalam identifikasi ini terdapat diantaranya analisis organisasi, pendataan arsip, dan pengolahan hasil pendataan, Pak. Dan perlindungan dan pengamanan arsip vital juga dapat berupa duplikasi dan alih media, Pak. Bu Ida, kalau yang di biro organisasi itu arsip vital apa aja Bu yang ada yang udah Ibu temukan? Kebetulan di biro organisasi ini yang saya sudah lakukan, Pak, arsip vital berupa peraturan gubernur, yaitu meliputi SOP, tugas pokok dan fungsi, Pak, dan juga keputusan gubernur berupa tunjangan daerah, formasi jabatan fungsional angka kredit juga. Gitu. Sebenarnya sudah didaftar Bu ya? Alhamdulillah sudah, Pak, semuanya sudah dibikin daftar, Pak. Dibikin daftar arsip vital. Nah Bu Ida, kalau yang udah ada daftarnya nih, daftar arsip vital yang milik biro organisasi ya, gitu. Nah dari daftar tersebut kan tadi ada berapa nomor atau ada berapa box tadi tuh? Kebetulan yang telah saya laksanakan itu ada 3 box. Ada 3 box ya, yang terdiri dari beberapa berkas di dalamnya ya. Dari satu box itu ada beberapa berkas. Nah tapi dari itu udah dialih media kan? Sudah, Pak. Oh iya sudah ya, bagus ya. Soalnya kenapa ya Ibu Ida, yang namanya arsip vital kan tadi kan Ibu Ida juga sudah menyampaikan bahwa arsip vital itu arsip yang tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak ataupun hilang kan. Nah makanya untuk membackup takutnya misalkan di kemudian hari terjadi sesuatu bencana ataupun kehilangan ataupun misalkan ya baik bencana khususnya bencana alam ya seperti kebakaran ataupun misalkan kebanjiran. Nah arsip vital yang udah didaftar tersebut itu kan wajib dialih mediakan Ibu ya kan. Betul, itu. Pak. Nah, karena kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kita masih punya backupnya gitu kan. Jadi kita tidak akan kehilangan informasi sama sekali kan gitu. Nah setelah dialih mediakan kemudian jangan lupa dibuatkan berita acaranya. Udah dibuat ya Bu? Oh kebetulan sudah, Pak, Oh gitu semuanya. ya. Atau mana Dan bisa kebetulan lihat? ini hasil bukti hasil kerja yang telah dikerjakan, Pak. Oh gitu ya kan itu. Ada berupa daftar arsip, berita acara, dan juga arsip tematis. Oh iya.
Ya, Bu Ida, ini udah saya periksa hasil pekerjaan Ibu. Hasilnya sangat bagus ya, gitu Iya, kan. Pak. Nah, coba mungkin saran dari saya untuk arsipitalnya di Biro Organisasi mohon untuk lebih tahun sekarang 3 box. Ya. Nah, selanjutnya harus nambah lagi, gitu kan? Jangan sampai 3 box lagi, harus ada peningkatan, Ya. gitu kan? Karena setiap unit pengolah, setiap biro di kita itu pasti punya yang namanya arsipital, gitu ya. Ya tolong Ibu Ida nanti selaku koordinator arsiparis berkolaborasi dengan pengelola arsip yang ada di biro organisasi. Sama-sama mengidentifikasi, sama-sama mencari arsipital yang ada di biro organisasi itu apa saja, gitu ya. Iya, Pak. Dan jangan lupa tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI tentang program arsipital. Biar apa yang Ibu Ida kerjakan tidak keluar dari aturan atau norma ya. Gitu. Pak. Ada lagi Bu Ida yang mau disampaikan? Kiranya sudah, Pak. Oh udah ya, Laporan. baik ya. Terima kasih Bu Ida ya. Tetap semangat bekerja tuntas dan ikhlas ya. Tuh. Terima kasih, Pak. Ya, mangga. Salam buat keluarga Bu Ida ya. Iya, Pak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan penyuluhan singkat tentang anti korupsi sebagai bagian dari penguatan integritas dan budaya kerja bersih di lingkungan kita. Dalam konteks kearsipan, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dalam pengelola arsip. Seperti pertama, pengubahan atau penghancuran arsip, yaitu mengubah, menghapus atau menghancurkan arsip untuk menutupi kesalahan atau kejahatan. Yang kedua yaitu menyembunyikan arsip. Menyembunyikan arsip yang seharusnya dapat diakses untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga yaitu memanipulasi informasi, yaitu mengubah atau memanipulasi informasi dalam arsip untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi dalam kearsipan dapat berdampak pada pertama, kehilangan integritas arsip, yaitu arsip tidak lagi dapat dipercaya sebagai informasi yang akurat. Yang kedua yaitu kehilangan kepercayaan masyarakat. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga organisasi yang mengelola arsip. Dan yang ketiga yaitu menghambat proses hukum. Korupsi dalam kearsipan dapat menghambat proses hukum dan investigasi. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar kearsipan sangat penting untuk mencegah korupsi dalam kearsipan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.